Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Fibi Nurhaliza dari jurusan Sastra Indonesia Angkatan 2023 dengan NIM akhir 149 dari Universitas Negeri Surabaya. Di sini, saya akan mereview buku analisis wacana oleh Dr. Aris Badara M. Hum yang berjudul Analisis Wacana dengan Teori, Metode, dan Penerapannya pada Wacana Media. Dalam buku analisis wacana oleh Dr. Aris Badara M. Hum, diterbitkan oleh Kencana atau Divisi dari Prenada Media Group pada tahun terbit cetakan ke-1 pada April 2012 dengan berjumlah halaman sebanyak 208 halaman. Di sini, saya akan mereview bab 3 yang berjudul Pendekatan dalam Analisis Wacana dalam buku Dr. Aris Badara M. Hum. Sebelumnya, dalam identitas buku ini memberikan konteks awal mengenai tema yang diangkat oleh penulis Dr. Aris Badara M. Hum dengan memiliki latar belakang akademis yang kuat dan penerbit yang terlihat menunjukkan relevansi buku ini dalam kajian bahasa dan media. Di sini, saya berfokus pada bab 3 ini yang berjudul Pendekatan dalam Analisis Wacana dengan menunjukkan pentingnya pendekatan analisis wacana. Selanjutnya, alasan memilih bab yang direview ini dalam metode analisis wacana, bab ini membahas berbagai metode yang dapat digunakan untuk menganalisis wacana, yang sangat penting untuk memahami pembentukan dan pemahaman wacana dalam konteks media. Bab ini cukup menarik, dengan banyaknya relevansi dapat memahami berbagai metode analisis, pembaca dapat lebih kritis dalam menganalisis teks dan interaksi dalam konteks sosial dan politik. Jadi, secara keseluruhan, alasan saya memilih bab yang direview ini, bab ini karena isinya yang informatif dan aplikatif, dapat memberikan pembaca alat untuk memahami bagaimana wacana dibentuk dan dipahami dalam berbagai konteks. Selanjutnya, dalam pendahuluan, buku ini membahas fenomena penggunaan bahasa. Buku ini mengungkapkan bagaimana bahasa dalam media dapat berfungsi sebagai alat kekuasaan yang seringkali memarginalkan kelompok tertentu. Terus, relevansi di era digital ini dalam konteks media massa dan platform daring, buku ini menjadi relevan karena dapat membentuk opini publik dengan cara yang terselubung. Alat analisis buku ini tidak hanya mengungkapkan praktik dalam pemberitaan media, tetapi juga memberi pembaca alat konkret untuk mengidentifikasi bias bahasa yang syarat ideologi. Selanjutnya, dalam pembahasan pendahuluan tadi, dapat disimpulkan bahwa pendahuluan ini memberikan gambaran tentang tujuan buku, yaitu untuk menganalisis bagaimana bahasa dapat digunakan untuk mempengaruhi opini publik dan bagaimana wacana bisa dibentuk. Secara garis besar, buku ini terbagi menjadi 4 pendekatan utama, yaitu yang pertama, eksklusi dan inklusi. Yang pertama, eksklusi, yaitu menghilangkan pelaku dalam teks. Misalnya, dalam kalimat pasif, kayak kalimat mahasiswa tewas ditembak, yang tidak menyebutkan pelaku polisi. Di situ tidak disebutkan pelaku polisi yang ditewaskan telah menembak mahasiswa. Selanjutnya, inklusi. Inklusi ini menonjolkan aktor tertentu, menciptakan dikotomi antara kita dan mereka. Ini sering memarginalkan kelompok tertentu. Yang kedua, posisi aktor dalam teks. Menggunakan teori Sarah Mills, bab ini menjelaskan bahwa teks tidak hanya diproduksi oleh penulis tetapi juga melibatkan pembaca. Penggunaan kata ganti seperti kita atau Anda dapat memengaruhi identifikasi pembaca terhadap narasi. Yang ketiga, analisis kosakata.
Pendekatan ini mengeksplorasi pilihan kata yang mencerminkan ideologi, misalnya perbedaan antara digagahi dan diperkosa dalam pemberitaan kasus kekerasan seksual dapat mempengaruhi persepsi publik tentang korban dan pelaku. Selanjutnya terakhir, keempat, yaitu representasi. Representasi ini membahas bagaimana kelompok digambarkan dalam media, misalnya penggunaan istilah negatif untuk menggambarkan demonstran yang dapat melegitimasi tindakan represif terhadap mereka. Jadi, secara keseluruhan dari keempat pendekatan ini tadi memberikan kerangka kerja untuk menganalisis wacana dengan menunjukkan bagaimana bahasa dapat membentuk realitas sosial dan politik. Selanjutnya, di sini dijelaskan bagan-bagan dalam bab 3, yaitu pendekatan dalam analisis wacana. Di sini terdapat konsep-konsep kunci, yaitu terdapat 4 konsep kunci. Yang pertama, eksklusi. Eksklusi ini menghilangkan pelaku dari narasi, yaitu membuat tanggung jawab menjadi kabur. Yang kedua, inklusi. Inklusi ini menonjolkan identitas kelompok tertentu, menciptakan perbedaan yang tajam. Ketiga, representasi. Representasi ini penggambaran tidak seimbang yang mempengaruhi cara pandang masyarakat. Dan yang terakhir, ideologi bahasa. Ideologi bahasa ini pilihan kata yang mencerminkan ideologi dan dapat membentuk persepsi publik. Jadi, dari penjelasan konsep-konsep kunci ini tadi, inti dari analisis wacana dengan membantu pembaca memahami bagaimana bahasa berfungsi dalam konteks media. Selanjutnya, salah satu teori utama ini dalam model eksklusi dan inklusi oleh Van Leeuwen. Teori ini menjelaskan bagaimana media menggunakan strategi bahasa untuk mengeluarkan atau memasukkan aktor tertentu. Selanjutnya, posisi pembaca oleh Sarah Mills menekankan bahwa teks dirancang untuk memengaruhi pemahaman pembaca, sehingga posisi pembaca dalam teks ini sangat penting. Selanjutnya, buku ini juga mengadopsi teori analisis pemarginalan yang dikembangkan oleh Arianto. Buku ini Arianto menggambarkan bagaimana bahasa dapat digunakan untuk memarginalkan kelompok tertentu melalui eufemisme, disfemisme, dan labelisasi. Jadi, dari keseluruhan teori-teori ini tadi dapat memberikan dasar untuk memahami bagaimana bahasa berfungsi sebagai alat kekuasaan dalam media, serta bagaimana pembaca dipengaruhi oleh teks. Selanjutnya, analisis dan evaluasi. Di sini ada kekuatan buku. Kekuatan buku ini menyediakan analisis yang aplikatif dengan contoh nyata, seperti perbandingan antara kalimat aktif dan pasif. Dan selanjutnya, kelemahan buku ini itu kurangnya itu pembahasan tentang konteks sosial politik yang memengaruhi pemberitaan dan tidak adanya metode penelitian yang jelas untuk replikasi analisis. Dan adanya nilai dan manfaat buku. Dengan ini, relevansi bagi mahasiswa, buku ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa ilmu komunikasi, linguistik, atau sosiologi untuk menganalisis peran media dalam membentuk opini publik. Secara praktis, dalam konsumsi berita, ini membantu pembaca menganalisis bias dalam berita dan menjadi lebih kritis dalam mengonsumsi informasi. Jadi, secara keseluruhan dari nilai dan manfaat buku ini tidak hanya berfungsi sebagai referensi akademis, tetapi juga sebagai panduan praktis untuk analisis media. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan ini,
karya penting dalam analisis wacana kritis. Buku ini berhasil mengaitkan teori linguistik dalam praktis media sehari-hari, memberikan contoh yang memudahkan pemahaman konsep abstrak. Dengan relevansi konsep seperti nominalisasi dan stereotip relevan untuk memahami dinamika diskriminasi dan dalam masyarakat. Jadi, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kesimpulan ini menegaskan pentingnya buku ini sebagai referensi untuk mengeksplorasi hubungan antara bahasa dan kekuasaan. Jadi, seperti itu hasil dari review saya dalam buku Aris Badara M. Hum yang berjudul Bab 3 Pendekatan dalam Analisis Wacana. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.